Go nuts when the bass go boom 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 bada boom 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 bada boom 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 bada boom 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 bada boom 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 bada boom boom. Let's go. Boom boom bada boom 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 boom. Oh my god. Terima. Shuangker, cepat suruh para gadis. Latihlah program baru yang lama sudah membosankan. Ini aja bikin bosan. Ada apa lagi? Biao, kenapa harus sekarang juga? Ganggu suasana hatiku. Lapor Tuan Muda, sumbangan untuk korban banjir Hengjiang dikorupsi oleh Zhang Qing dan Lufa. Apakah mau? Aku bakal hadapi mereka berdua. Ikat dan bawa ke sini. Masih pakai trik lama ini. Kalau kabar ini sampai ke ibu kota, pasti aku bakal ditangkap dan dibawa balik. Aku capek banget membangun Kabupaten Fuyuan jadi. Seperti sekarang. Fahmi, waktunya merencanakan. Apakah kamu mengerti? Mengerti, tenang Tuan. Tak ada yang bisa bawa kamu pergi. Selama saya di sini, bahkan jika kamu harus mati di Fuyuan. Kamu! Semua orang yang melintasi waktu jadi pangeran atau kaisar, tapi saya malah jadi bupati di kabupaten miskin ini. Untungnya, saya masih ganteng. Pulang kerja, masih ngeluh, rakyat sulit ini. Shuangkara, ganti baju resmi buat aku. Lufa, aku sedang ingin mengurusimu. Kamu nekat datang sendiri? Hah? Sidang dibuka. Mari kita mulai sidangnya. Berikan jalannya. Yang Agung, hormat pada Tuan. Kabupaten Fuyuan ini sangat aneh. Teruskan pengawasan. Mulai sidang, Pak Hakim. Saya ingin menuduh Lufa. Dia merampas rumah saya tanpa membayar kompensasi dan makan gratis di restoran. Dia makan cuma-cuma. Lufa, ini memang benar Pak Hakim. Benar sekali. Tetapi, saya punya kontrak dengan Zhang Laoliu dan di sini tertulis dengan jelas. Lufa makan gratis di Laoliu tanpa ayam. Boleh bebek, sapi, atau kambing. Tidak ada sayuran. Uang kurang 200. Saya makan kerang, udang lobster, sayur, dan tahu di sana. Zhang Laoliu melanggar kontrak duluan. Main kata-kata sama saya, masih belum cukup umur. Panggil orang. Tangkap Riva sekarang juga. Kamu berdasarkan apa? Kontraknya sudah jelas. Kamu menyalahgunakan kekuasaan. Lihat dengan jelas. Makan gratis di Laoliu selama 10 hari. Ayam atau bebek tidak masalah. Sapi atau kambing juga baik. Harus ada sayurannya. Kompen 200. Lufa, seharusnya dipanggil Lujia. Perintah sudah diberikan. Tidak boleh ambil rumah tanpa musyawarah. Melakukan hal-hal untuk uang receh. Cambuk 80 kali. Tunggu dulu. Apakah kamu masih ingat siapa saya? Apakah Bupati masih mengenali saya? Bu, bangunlah, Bu. Nona. Serahkan. Jangan pura-pura sedih di sini. Jangan main-main di sini. Jangan berpikir bisa lepas pajak dengan sembunyi-sembunyi. Tidak bisa selamanya menghindar. 5 kilo per kepala tidak boleh kurang. Kalau lapar begini, kenapa harus bayar pajak? Kalau lapar, itu urusan kalian sendiri. Pergi. Nona ini benar-benar cantik.
sayang mati kelaparan. Bawa dia pulang. Saya ingin menambah istri. Senang sekali. Jabat guru, aku akan adu nyawa denganmu. Maju. Pukul dia. Balas serangan. Aku sayang kalian. Nasib jelekmu, Mbak. Kamu. Bagaimana bisa melupakanmu, teman lama? Karena takdir membawaku ke sini. Apakah kamu masih berani menyakiti Fang Chengken? Lepaskan jalan seperti buta saja. Kamu. Apa maksudmu? Bodohnya kamu. Bapak Zhang, Anda datang. Tolong selamatkan aku. Fang Chengben. Kamu tahu kenapa aku patahkan? Itu milik Gubernur Linjiang, Zhang Qing. Jangan lupa wilayahmu, Kabupaten Fuyuan. Bawah kekuasaannya. Datang tepat waktu. Semua pemimpin sudah hadir. Hemat waktu untukku menyelesaikan kalian satu persatu. Fang Chengben. Saya, seorang pejabat, berada di sini. Apakah kamu berani menyiksanya? Ayah, magistrat itu kewalahan. Dia tidak serumit yang kamu pikirkan. Terus lihat, memang benar. Jangan sebut pengaruhnya. Cuma gubernur kecil. Ayahnya raja pun tetap kena. Kamu, beranikah kamu campur tangan? Gunakan hukuman. Walau langit runtuh, bikin lubang. Aku tanggung. Hari ini, aku bakal atasi kamu. Pejabat kecil sombong yang gak tahu apa-apa. Wah! Ya! Lufa rebut rumah warga. Abai pengadilan pukul petugas. Gagal bunuh magistrat, cambuk 100. Tambahan 50 lagi. Masuk penjara, tunggu hukuman. Yang bernama keluarga Fa. Besar. Maaf sebesar-besarnya. Kamu tidak tahu hormat. Ratakan kantor Fuyuanmu. Detan. Benar. Meremehkan diri sendiri. Beraninya Zhang Qing. Saya sebagai banjir besar di Sungai He. Penduduk Linjiang kehilangan rumah. Fuyuan sudah cukup. Sumbangan cukup untuk makan dan pakaian penduduk Linjiang. Kenapa kelaparan masih melanda kota Linjiang? Saya ingin jawaban, apakah kamu telah menggelapkan uang dermawan itu? Fang, tuduhanmu tak berbukti. Saya sering sarankan solusi banjir. Kamu tak cuma nggak membantu, malah bikin hambatan. Niat apa sih? Kamu omong kosong dan bohong mulus. Kamu bersekongkol curi uang derma minggu lalu. Fitnah dan cemoohan. Malam itu kamu curi uang derma? Hari itu waktu aku. Hei ya. Fang, jangan nyoba tipu-tipu aku. Tapi ingat, kamu nggak punya bukti. Ini pencemaran nama baik pejabat. Mana bukti dosamu? Boleh. Cuma bicara soal bukti. Mana buktinya? Lebih 10.000 mati kelaparan di Linjiang. Buka gudang beras atau tidak? Kenapa harus tergesa-gesa? Bagi mereka, mati banyak hanyalah angka. Yang mati kelaparan bukan kita. Bukti sudah ada di sini. Fuyuan membantu. Keluarkan 10% dari kolot rakyat nakal. Sisa donasi. Kita nikmati sisanya. Hahaha. Sihir jahat. Orang bernama Fang adalah penyihir. Dia penyihir, jangan percaya padanya. Rakyat kota tersebut hidup dalam penderitaan tanpa cukup makanan. Kalian berdua hanya memikirkan kesenangan diri sendiri. Tangkap mereka! Tangkap mereka!
Kamu pasti tidak menyangkanya. Jubah kuning dari kaisar untuk ayah saya. Pakaian ini simbol kaisar lama. Siapa yang berani melawan lagi? Semua orang lututkan dirimu. Tadi kamu nggak bilang mau pukul aku. Sudah sampai. Aku balik lagi. Kamu masih berani nyerahin aks? Dasar omong kosong. Ada yang berani nyerahin aku? Hah? Apa? Jaket itu kok kayaknya palsu banget ya? Di rumah aku ada belasan model. Kamu jual grosir, aku ambil barangmu. Hah? Astaga. Dari Dongchang ya? Dari Dongchang. Kasih aku lihat senjata kalian. Itu bohongan. Sendok ini aslinya palsu. Ambil dia sekarang. Siapa yang datang? Hormat saya untuk Bupati Fang. Nama saya Zhao Lai. Saya melihat dari bawah. Saya tidak suka tindakan pejabat itu. Saya tak tahan dan memukulnya. Segala akibat dari tindakan ini, saya akan menanggung semuanya. Semoga Bupati Fang memaklumi. Mohon jangan marah. Jangan marahi saya ya. Oh, apakah Anda Tuan Chow? Betul sekali. Saya sangat senang dengan tindakanmu. Namun tenagamu kurang memuaskan. Mari kita bicarakan di ruang belakang. Silakan masuk. Ayah! Ayo. Bagaimana? Lumayan kan? Saya tidak tahu kenapa Tuan kau ke Fuyuan. Kami sekelompok orang, kami pedagang keramik dari ibu kota, datang ke Fuyuan untuk survei. Kami ingin melihat-lihat di Fangyuan. Kejadiannya pas sekali. Membahas tentang insiden di pengadilan tadi. Oh ya, Bupati Fang, ini putra saya, Zhao Yuan. Dia adalah bendahara saya, Feng Bao. Oh, Saat sidang tadi, metode Bupati Fang, saya sangat mengagumi. tak perlu disinggung. Banjir melanda luas. Penduduk Kabupaten Fuyuan terbebas dari derita. Prestasi gemilang Bupati Fang. Kenapa tidak berusaha maju lebih jauh dalam karir? Kenapa harus maju lagi? Di Fuyuan, saya seperti raja lokal. Apakah ini tidak baik? Kata-kata ini keliru. Seluruh tanah dan rakyat adalah milik kaisar. Ucapan Bupati Fang ini tidak hormat kepada kaisar. Hai. Walau kaisar di sampingku, aku tetap katakan. Berkuda dan bertempur, aku kalah. Mengatur negara, dia tak sebanding denganku. Kamu! Apakah kamu mengetahui siapa kita? Apakah kamu tahu siapa kami? Kamu terlalu berani. Aku gak peduli kalian siapa, hentikan kekacauan ini. Duduklah. Magistrat Fang, kami berdagang dekat istana. Yang utama adalah etika atasan bawahan. Jadi, jangan marah. Jangan marah dong. Ngertilah, udah paham. Udah ngertikan. Tadi di sidang, dengar dari Pak Fang katanya ada solusi buat banjir. Bisa bicara lebih dalam. Ayah, aku udah bilang dari dulu. Pemerintah atasi banjir. Mana mungkin dia cuma magistrat desa bisa nemuin solusi. Aku juga mikir gitu. Pejabat harus urus rakyat.
Nggak takut sambaran petir sama omongan seenaknya. Iya, betul banget. Sambaran petir aja. Pak Chow, aku akan mempermalukanmu, akuntan munafik ini. Aku beri kamu kekayaan. Cepat katakan, ada cara apa untuk mengatasi banjir? Tentu ada. Gunakan Feng sebagai pemicunya. Petir belah gunung. Tutup sungai atasi banjir. Daerah kami punya produk khas, kehidupan damai dan makmur. Kehidupan damai dan makmur bisa mengatasi banjir. Namun, barang ini sangat dahsyat dan harganya mahal. Perlu melibatkan kantor daerah. Tanda tangan kontrak. Magistrat Fang memang hebat. Cepat bawa kontraknya. Benar. Tertawa kecil. Benar, hahaha. Tolong jangan. Wah. Kamu memang cerdas, tapi aku sudah tahu lebih dulu. Dulu aku ingin minta bantuan praktisi tahu. Memanggil sambaran petir dari langit. Ayahku terlalu keras kepala. Menolak. Rupanya para ahli sejati masih ada di masyarakat umum. Terima kasih, tidak perlu. Minum ini saja. Aku akan minum ini. Aku hormati Magistrat Fang dengan air. Mudah-mudahan kerjasama kita lancar. Semoga kerjasama sukses. Seharusnya sudah diucapkan. Rasanya begitu manis, Magistrat Fang. Air dari sumur keramik di halamanmu. Airnya sungguh segar dan manis. Tuan muda. Ayo beri dia. Bupati Fang. 50.000 liang perak. Bisa dikurangi, kalau tidak, pakai yang ini. Siapa melanggar sumpah bakal bisulan, lemah, berkeringat dingin, pusing, dan kram. Bisa dirubah. Tidak bisa diubah. Brengsek! Cocok jadi teratai saja. Kejam tanpa ampun. Oke, aku serahkan pada Bupati Fang. Gak apa kok. Saya ada urusan penting. Balik ke ibu kota malam ini. Hari kerja air. Nanti anak saya dan bendahara akan dampingi. Oke juga. Biar mereka belajar. Saya permisi dulu. Maaf, gak bisa antar jauh. Persiapannya sudah bagaimana? Lapor kepada Yang Mulia. Anak buah saya sudah menyamar dan mengikuti pangeran. Kalau ada masalah, segera tangkap Fang Cengkit. Hari terbit di gunung, sungai mengalir ke laut. Indah. Indah sekali, Magistrat Fang. 3 jam sudah lewat. Petir surga yang kamu bicara, kenapa belum datang? Aku melihat beberapa orang hanya suka main curang. Banjir hanya bisa diselesaikan pusat. Dengerin kabar, Kaisar udah pakai semua daya negara. Tidak bisa atasi banjir. Aduh, daripada mikirin urusan kerajaan, mending ke gunung sana duluan. Kalau naik gunung, petir pasti datang, Tuan. Om Feng. Ya, lihat dia. Kamu sudah lama bikin aku kesal. Kita capek-capek naik gunung. Kita datang bukan cuma ajak jemur matahari. Soal yang gak bisa dibenerin sama Kaisar, aku bisa bantu lo. Lu bakal bikin prestasi besar kok. Nungguin beberapa jam aja gak apa-apa. Woi, ini loh milik kita. Teh susunya gak enak ya? Gini aja. Enak tuh. Gak bisa nikmatin hidup lu. Lo kayaknya lebih cocok nyeruput air WC di kantor desa. Sumur di kantor desa? Itu toiletnya? Betul banget. Aduh mual. Wang Yuan Ri Yue Hong. Dasar bodoh. Ya, oke. Yang bernama keluarga Fang. Asanda,
Aku yang sudah tua. Aku sudah lama buang. Mundur. Ya, benar. Mundur. Foy! Layak! Shuangkar, Ada yang bisa datang. Hadir. Bawa dia ke sini, ya. semua bom sudah siap. Nanti kalian akan tahu kekuatan petirku. Alam semesta tidak memiliki segala dianggap sama. Dewa petir hadir. Membelah gunung, kuasai dunia. Menyelamatkan semua orang. Semua makhluk hidup. Orang ini menguasai kekuatan alam. Tidak boleh dibiarkan hidup. Gunungnya roboh. Petir surgawi datang, banjir berakhir, penduduk Linjiang hidup tenang dan sejahtera. Petir surgawi, gunung ambruk. Guru menerima hormat dari muridnya. Tuan muda. Jangan. Cepat gerakan badanmu. Ayo ke sini. Xiao Xiao. Kamu terlalu memujiku. Tapi ada satu hal yang perlu dilakukan. Saya harus melakukannya. Apa? Pegang ini. Sudah. Kaca tua. Apa kamu benar-benar pikir aku cuma omong kosong? Hah? Fang Chengken, kau selesai. Aku laporkanmu, bagus. Aku pulang ke kantor daerah, tunggu keluhanmu. Lapor. Shuangker, pergi. Tahu. Kembali ke istana. Yang mulia, Pan Chengken sangat jahat, tak tahu apa yang dipakai. Tipu daya busuk membuat gunung ambruk. Dia nekat memukul hamba tua. Mohon bantuan dari sang kaisar. Keadilan untuk hamba tua. Sekarang banjir sudah berhasil diatasi. Tuan Feng, walaupun kehilangan satu mata, hal itu sangat bernilai. Silakan bangkit. Perintah telah terkirim. Kenapa sekarang orang itu tidak terlihat? Orang apa yang tiba? Lao Chao. Menghadap kaisar dengan hormat. Melihat keagungan kaisar terguncang oleh aura naga. Tidak sopan di hadapan kaisar. Siap menerima hukuman kaisar. Menunda urusan negara. Kata-kata manis, angkat kepala. Pak Zhao. Jangan berkata yang tidak-tidak. Para pejabat kesayangan Fang Chengben ini, bagaimana menangani dia? Kaisar menunjuknya sebagai guru pangeran mahkota. Tidak mampu memikul tanggung jawab besar. Cabut perintah sebelumnya. Tuan, Anda siapa? Saya Menteri Keuangan Zheng Song. Masuk saja sudah memuji dan berkata manis. Bukan rupa seorang sarjana. Bapak Zhang, siapa yang dirayu? Kepada siapa sifat licikmu? Bukankah prestasi besar kaisar patut dipuji oleh kami, para bawahannya? Tanpa kaisar dan pangeran mahkota yang jeli, saya masih hidup dalam keadaan sederhana di Kabupaten Fuyuan. Memuji secara langsung di depan. Bukan cara Junzi. Kamu tidak pantas mengajar mahkota. Negara ini akan hancur. Fang Chengben, berdirilah dan sampaikan pendapat. Saya ucapkan rasa terima kasih. Tuan Chang, Perkataanmu barusan hanya omong kosong, seperti rapat pengecut. Di hatiku yang mulia, selalu menjadi satu-satunya pria sejati, kaisar abadi. Kapanpun saya memang berpikir begitu.
Yang mulia, mahkota masih minim pengalaman. Jika dia hanya mendengar pujian setiap hari, pangeran mungkin tersesat. Menteri tua memohon kepada Yang Mulia. Copotlah Fang Chengwen. Yang mulia, perkataannya benar. Mohon cabut perintah tersebut. Jangan coba-coba usir aku. Bertahan adalah strategiku, jangan lawan begitu. Perkataanku adalah hukum yang tak terbang, tidak sembarang diambil. Yang mulia, harap pertimbangkan ulang keputusan ini. Fang Chengben, jangan anggap aku bodoh. Apa rencanamu sebenarnya? Takkan kembali jadi raja di daerahmu. Pejabat kecil itu wajib dilakukan. Kamu harus melakukan ini. Kamu harus melakukan ini tanpa pilihan. Sidang resmi telah berakhir. Sidang resmi telah berakhir. Mulai sekarang, kamu akan jadi guruku meski agak menyusahkan. Tetap tinggal, Pak. Mas Feng. Siapa yang pukul kamu? Mas Feng, dengarkan aku. Segera minta Fan Biao babat dia sampai keluar darah. Dengar. Tidak apa-apa, santai saja. Yang Mulia sedang menunggu di kamar belajar. Terima kasih, Om Feng. Langsung ke sana. Boleh. Bocah ini lumayan bisa diajak. Kalau jadi anak angkat, aku juga nggak masalah. Fang Chengben, Saya mengakui kesalahanku. Ini hasil lebih dari Kabupaten Fuyuan selama 7 tahun. Totalnya 86.540. Fang Chengken mohon petunjuk dari Yang Mulia. ini bukan yang ingin Kaisar bicarakan. Kemampuanmu, aku sangat puas. Namun, sikap yang kau tunjuk ini membuatku kecewa. Apakah kamu paham alasan di balik permintaanku ini? Tolong jelaskan, Yang Mulia. Istana dilanda korupsi. Kas negara kosong butuh reformasi. Menteri berpikiran lama dan curang. Pangeran Mahkota membutuhkan konsep maju melampaui zaman. Poin penting tersebut. Kualitas ini ada padamu, Pang. Yang Mulia, terlalu berlebihan memuji. Jika Pangeran Mahkota tak mendengar, apa daya? Hukum sesuai pepatah. Tanaman rapih jika dirawat, manusia butuh disiplin. Sejak kecil, aku dididik dengan hukuman keras dari kedua orang tuaku. Alasan kesuksesanku saat ini. Oh iya, mereka sesekali memberiku motivasi atau semangat. Maka sekarang di desaku, ada yang panggil aku anak ayam. Haha. Oke, besok langsung temui Pangeran Mahkota di kantor Zan. Semangati saja dia. Kalau dia nggak mau, kabarin aku. Yang Mulia. Yang Mulia. Guru Fang. Akhirnya datang. Sudah lama aku menantimu, Yang Mulia. Bertemu pertama kali di Fuyuan. Yang Mulia tampak gagah dan luar biasa. Tapi sungguh tak terduga. Ternyata Pangeran Mahkota sesuatu yang di luar dugaan tapi masuk akal. Namun, Yang Mulia, luka ini, apa yang terjadi? Siapa lagi kalau bukan? Pasti Ayahanda Kaisar. Kemarin membayar hormat. Sebelum Ayahanda Kaisar selesai bicara, dia sudah menggantung dan memukul saya. Fang Chengben. Dampingi Pangeran Mahkota belajar, kata Yang Mulia. Membicarakan urusan keluarga tidak pantas. Kamu mau sesatkan anak bangsawan? Apa salahnya urusan keluarga? Nyonya Yanzan, benar kan? Kamu tidak punya keluarga. Saya adalah atasannya. Bagaimana bisa aku membiarkanmu Tidak menang debat, kamu pakai jabatan untuk tekan saya. Pangeran Mahkota juga atasan saya. Apakah jabatan Anda lebih tinggi daripada Pangeran Mahkota? Yang dikatakan Pak Fang benar. Yang Mulia, dia adalah seorang pembantu. Kamu memanggilnya Pak Fang. Kamu marah. Aku panggil kamu Pak Ian. Martabat seorang guru harus dijaga. Hormat dan martabat sudah hilang.
Ini cara kamu hormati penerus tahta. Hah? Hormati pangeran mahkota. Penjahat licik. Penjahat licik. Jangan andalkan Feng. Jangan seenakmu. Bersama Ainuch tanpa malu. Yang mulia, sekarang aku akan memberikanmu pelajaran pertama. Apa bedanya menjadi seorang unuj? Urusan besar dan kecil di istana. Semua butuh kalian, para eunuch. Melakukan pekerjaan berat kotor. Harus tahan tatapan sinis. Jika inilah yang disebut intelektual atau jalan seorang junsi sejati, maka saya, Fang Chengen, siap bersama kalian, para eunuch. Tubuh dari orang tua. Menyerahkan harga diri. Bangga dengan para kasia terhilang. Cukup sudah. Tidak semua orang dilahirkan dalam kemewahan seperti kamu. Mereka, para eunuch juga, tanpa pilihan lain. Siapa rela menyakiti diri sendiri? Terpaksa ke istana, menahan penghinaan. Yan Chenshi, apakah kamu sudah menyadari kesalahannya? Saya yang bertugas. Tidak ada kesalahan sama sekali. Kamu pandai membujuk. Fakta tetaplah fakta. Pak Deng, kemampuanmu lemah banget. Jangan main-main dengan saya. Yang mulia, Maafkan hamba. Saya sungguh tidak tahu tentang hal itu. Ternyata dia punya pengaruh besar, Yang Mulia. Dia cukup menarik perhatian. Saudara telah memberinya jabatan penting. Jangan provokasi dia. Nanti, jangan harap ada yang tutupi salahmu. terima kasih Yang Mulia. Siapa gadis yang disukai oleh pangeran? Mengajak kami ke sini. Terlalu sederhana. Saya suka karakter wanita di cerita. Saya ajak kamu untuk nonton pertunjukan. Lebih baik, selamat datang di acara sastra ini. Tidak ada tema khusus untuk acara ini. Pemenang berkesempatan. Yang Suhan, bunga pavilion Kang Siang. Menikmati malam yang indah pula. Terima kasih kepada kalian. Puisi di pameran dikirim ke atas. Suhan baca semuanya. Puisi di dinding disalin ke lantai atas. Suhan membaca semua puisi. Astaga, ini benar-benar hebat sekali. Ya, Tuan Fang. Saya Zhang Qiang, putra Menteri Keuangan. Hormat saya kepada... saya tidak mengetahui. Dengarkan aku, teman-teman. Dengarkanlah saya. Dia adalah junior konselor kerajaan. Baron dari Kabupaten Fuyuan. Yang Mulia Fang Chenggen. Dia sangat tidak tahu malu. Dia mempengaruhi putra mahkota. Saya mendengar tentangnya. Dia adalah menteri yang suram. Karena begitu, saya akan memberikan pendapat saya. Pemenang hari ini didampingi wanita cantik. Saya tambahkan hadiah lagi. Pemenang direkomendasikan ke putra mahkota. Dengan demikian, ditemani wanita cantik, bisa unjuk kemampuan di depan putra mahkota. Saya selesai, silakan lanjutkan. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Mendekati pangeran mahkota. Mendampingi pangeran jauh lebih berharga. Benar sekali. Hei teman muda, jika kamu ingin memperbaiki nama baik ayahmu, bisa datang lain kali. Tapi hari ini aku sibuk. Tuan Fang yang terhormat. Semua orang di sini sangat menghormati kemampuan Anda. Buatkan puisi Tuan Fang. Jangan biarkan orang-orang kecewa. Ciptakan sesuatu. Semua diam. Bicara lebih pelan. Fang Tianxin. Beliau ini, apakah dia pengawal pribadi Anda?
Orang yang begitu kasar. Membawa orang seperti itu merusak nama Anda. Wah, setelah saya sampai di ibu kota, orang menarik selalu lewat di depan saya. Saya butuh orang kuat untuk menghadapi mereka. Kalau saya cuma bawa orang lemah seperti kamu, pasti sudah mati. Betul kan? Tuan Fang hanya bercanda. Tolong juga. Buatlah sebuah puisi. Baiklah, panggil seseorang. Sediakan pena dan tinta. Astaga. Orang-orang tak berguna. Apakah kalian bisa setingkat? Kalimat apa yang disebutkan lebih hebat dari sushi? Mana kalimat tentang kucing? Sudah, biar saja. Ternyata dia punya kemampuan sungguhan. Rupanya juga jalan. Tempo saja. Ini kalimat hebat yang tercipta dengan sempurna. Ini adalah karya yang luar biasa. Ini adalah kalimat terkenal sepanjang masa. Boa. Kata-kata yang luar biasa. Sesuatu yang sangat jarang dan tak tertandingi. Ada 2 baris yang hilang. Garis-garis kosong itu. Apa maksudnya? Saya sebagai pejabat, hari ini saya ingin melihat saja. Jadi, saya tinggalkan 2 bagian untuk kalian lengkapi. Nah, soal garis-garis ini namanya mengisi celah, paham kan? Kamu mengerti. Pak, Anda bercanda ya? Kenapa kata-kata Anda tidak bisa diungkapkan? Ini bukan karya Anda. Ada yang bisa mencoba. Menambah buruk ke baik. Ini benar-benar sulit sekali. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Kalau begitu, tinggalkan saja. Nampak? Kalau begitu, udahlah, jangan dilanjutkan. Buka peganganku. Ayahku pejabat tinggi keuangan. Sudah aku kasih kesempatan, tapi kamu gagal terus. Siapkan hukuman berat. Tuan Fang, aku salah. Jangan mendekat. Ayahku pejabat tinggi keuangan. Iya benar. Kak Fang, aku minta maaf. Kak Fang. Oke, aku lepasin kamu. Kamu mau bilang apa kalau pulang? Udah mikir gak? Sudah, aku mikir matang-matang. Aku mabok banget, pukul aja aku. Ini benar-benar. Lalu aku juga ngomong seenaknya sama Kak Fang. Lalu selesai begitu saja. Kak Fang, aku salah. Ampuni aku dong. Udah, cukup segini aja. Tuan Fang, Nona kita baca puisi Anda, dia undang Anda ke atas. Oh, Aku baru dengar dari pembantu soal Anda, Tuan. Setelah membaca kata-kata Anda, saya baru menyadari betapa berbakatnya Anda dalam sastra. Saya merasa sangat malu. Akan mainkan lagu lagi untuk Bapak. Saya mohon kepada Tuan Fang. ingin lanjut makan, Nyonya. Saya sudah tidak lapar. Kalau Bapak tidak mau dengar musik tak apa. Siap menyerahkan diri. Namun, Shuhan masih perawan. Harap Bapak sayangi saya. Mohon belas kasihan dari Tuan Besar. Maka makanan ini saya bawa pulang. Tidak peduli. Dia menganggap saya buruk rupa. Sejak kapan bulan cerah ini ada? Saya menanyakan kepada langit sambil memegang. Tak tahu bagaimana istana di surga. Malam ini adalah tahun apa? Luar biasa, memang luar biasa. Luar biasa, memang luar biasa. Hahaha. Tuan Fang, syair ini benar-benar membuatku melihatmu dari sudut pandang. Tapi, kenapa ada 2 baris yang kurang di bagian akhir? Hari ini, kamu harus memberikan penjelasan yang baik untuk semua. Jangan memberikan jawaban yang tidak jelas. Hal ini. Apakah syair ini? Kalau bukan dia yang membuatnya, orang seperti apa yang bisa menciptakan karya seindah ini? Saya merasa malu. Sejak saya menjadi pejabat di Kabupaten Fuyuan, saya selalu bekerja dengan tekun demi kebaikan rakyat.
Meskipun begitu, tetap saja ada warga yang merasa kecewa dengan kehidupan mereka. Pada akhirnya, tetap saja kesalahanku. Apa yang sedang kamu bicarakan? Benar-benar ngawur, tapi dia berhasil membohonginya. Setelah itu, aku menyadari sebuah hikmah. Wah itu, segala sesuatu pasti ada kekurangannya. Seperti yang kutulis dalam syairku. Manusia mengalami senang dan susah, bersatu dan berpisah. Bulan, ada fase cerah dan suram, bulan penuh dan kurang. Urusan ini, sejak dulu sulit untuk sempurna. Sejak saat itu, aku hanya bisa menulis puisi yang terputus. Oleh karena itu, aku pun menjadi seorang penyandang disabilitas. Tentu saja, cacatku tidak sama dengan kakak Feng. Apa? Yang bermasalah adalah hatiku. Alasan yang benar-benar tidak masuk akal, Maharaja. Saya ingin memakzulkan Fang Chengken. Fang Chengken, penasehat muda, tidak pantas mengajar karena memukul rakyat. Mohon hukuman berat ya, tuanku. Fang Chengken memukul rakyat. Orang siapa dia? Jawablah kepada raja. Sungguh memalukan. Fang Chengken memukul anak saya, Zhang Chang. Saat itu, anak saya, saat di acara puisi, para murid bisa menjadi saksi. Fang Chengben, apakah ini benar? Jawablah kepada raja. Saya ikut acara puisi itu. Saya tidak memukul anak Tuan Zhang. Cuma ada cekcok mulut. Pak Zhang, jangan tuduh saya seenaknya. Kamu tidak pantas. Yang mulia, saya laporkan bapak tua ini, dia mencaci pejabat istana. Fang Chengken tidak tahu malu. Dia bilang saya tidak punya etika. Ada bukti dan saksi, bicara apa lagi? Fang Chengben, jangan ulah seenaknya. Jiang Song. Aku tanya, Fang Chengben memukul rakyat, ada saksi enggak? Memohon izin kepada Yang Mulia. Menunggu di luar istana, siap kapan saja jika dipanggil. Setuju. Bawalah dia kemari. Saya yang hina, Zhang Chang. Permisi untuk bertemu langsung dengan Yang... Chang. Aku dengar dari ayahmu, kamu dipukul Fang Chengken. Apakah itu benar terjadi? Jawab kepada Majestas. Memang benar terjadi. Pada hari itu, saya yang rendah. Semua ini bohong. Halo, saya melihat Tuan Zhang. Fan Biao mengobrol gembira, lalu mabuk. Mereka mulai bermain cosplay, cuma gitu aja. Apa sih maksudnya? Cosplay adalah permainan peran langsung. Saya masih ingat waktu itu. Zhang Chang berperan sebagai Yang Mulia. Saya mengobrol gembira dengan Rui. Kami langsung akrab. Bertemu terlambat, lalu mabuk. Saya ingat sekarang, Direktur Fang tidak memukul saya. Hehe. Jiang Song, pihak yang dirugikan membantah. Apa kamu mau ngomong apa lagi? Saya tidak punya komentar. Tolong hukum saya, Yang Mulia. Sudahlah, cuma salah paham aja. Tidak perlu repot semuanya. Zhao Yaking, akhiri untuk hari ini. Sidang selesai. Sidang selesai. Saudaramu yang bijaksana. Kaisar minta bertemu di ruang belajar. Oh, terima kasih banyak, kakak Feng. Oh. Mungkin akan menanyakan soal perdagangan. Saya mengerti. Silakan duduk. Terima kasih banyak, ya tuanku. Jelaskan bagaimana kamu melawan Zhang Chang. Yang Mulia, dari mana kamu mengeluarkan kata-kata seperti itu? Siapakah orang yang mendapatkan kasih sayang? Bukankah aku sudah jelas mengetahui ibu kota tidak sama dengan daerah kecil? Jadi mulai sekarang hati-hati. Kamu terlalu bising sepanjang hari, tidak ada sikap seorang pejabat di sana. Saya ingin bertanya, untuk apa Yang Mulia memanggil saya? Apakah kalian paham sih mengapa aku sangat menyayangimu? Karena aku memiliki wajah yang... Karena aku bisa menghasilkan banyak uang. Oh... Saat ini, kas negara hampir habis membuat segala sesuatu menjadi sulit. Tidak cukup makanan dan juga uang. Sakit kepala ini benar-benar menggangguku. Intinya, masalah utama adalah kekurangan makanan. Jika makanan cukup, banyak tenaga kerja akan tersedia. Ekonomi pun akan berkembang dengan baik.
Dunia ini tidak memiliki tanaman seperti jagung, kentang, atau ubi yang bisa diproduksi. Tidak ada sama sekali. Ini memang nasib buruk. Yang mulia, ada masalah serius dari Dr. Who. Putri kelima dalam kondisi genting. Apa? Yang mulia, kondisi sang putri benar-benar suram kali ini. Akhirnya bertahan. 10 tahun telah berlalu. Penyakitnya tak sembuh 10 tahun. Anakku tak berdosa. Yuan Ming, Kaisar Fa, luangkan waktu untuk adikmu. Tuan Fang, cari solusi lain untukku. Saya masih punya urusan penting lain. Dipahami. Dokter kerajaan, apa sebenarnya penyakit sang putri? Kamu pasti Fang Chengken, bukan? Kamu nggak bakal paham. Hei, kamu ini cuma orang tua breng 10 tahun ngobatin putri saja belum sembuh, kenapa bangga? Jawab pertanyaanku. Jawab apapun yang ditanya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Penyakit ini sangat aneh. Mirip TB, tapi bukan. Aku sudah bilang kamu nggak paham. Harusnya dikatakan lebih awal. Omong yang benar. Punta, udah 10 tahun. Belum nemuin cara apa-apa. Nanti aku atur kamu. Yang mulia, tenang. Tenang dulu. Tenang dulu. Obat apa yang kamu pakai biasanya? Oh, saya harus masak obat buat putri. Izin pamit dulu. Pak Fang, kamu kejam banget. Jangan ribut. Pak Fang, mau istri atau enggak? Aku dengar kabar ada cara pencucian di masyarakat. Daripada aku kawinkan Zero sama kamu. Saat hari bahagia tiba, pasti adik kelima bakal oke. Lava. Aku ini bukan yang kamu pikirkan. Ceritakan dulu kepadaku, putri biasanya jatuh sakit pada musim dan waktu apa? Aduh, ini agak aneh juga. Saat musim semi dan panas, setiap kali keluar rumah, setiap kali melewati taman kerajaan, adik kelima ini langsung pingsan. Bukan penyakit paru-paru, ini alergi serbuk sari. Bang Fang, omong sesuatu dong. Setuju apa enggak, Yang Mulia? Putri bisa sembuh, alhamdulillah. Kamu udah setuju kan? Aku langsung cari ayah. Tentukan hari pernikahan kalian. Yang Mulia, aku nggak bermaksud begitu. Lalu maksudmu apa? Pokoknya bukan itu maksudnya, intinya bukan yang kamu bayangkan. Bukan itu. Aduh, nggak seru banget. Bang Fang, kalau kamu saudara aku, nikahin adikku. Kamu gila ya? Yang mulia, putri bisa diselamatkan. Yang mulia, putri ada harapan. Dokter Hu, apa isi dari toplesmu ini? Lapor Yang Mulia. Ginseng ini dari pedagang asing. Ginseng ini seimbang, bisa efektif. Obat tonik. Minum obat 10 tahun, belum sembuh, apa kamu diracuni? Fang, jangan sembarangan. Ginseng memperbaiki tubuh. Saya dokter seumur hidup. Apa iya cuma pakai omongan pendek kamu bisa nanya begini? Nama. Ayo. Wah, bener banget. Berdasarkan bentuk tubuh, benar? Nggak heran kalau yang paling kuat di istana ini adalah kamu, Dokter Hu. Pangeran Mahkota. Mending kita rebus Dokter Hu terus kasih ke Putri, biar dia makan. Usianya bakal langsung 2 kali lipat. Masuk akal. Dia kayak ginseng aja. Rebus dia aja. Fang Chengken, kamu brengsek banget. Kamu nekat banget. Bicara seenaknya di depan Pangeran Mahkota, saya akan melaporkanmu ke Kaisar. Laporan apa sih yang mau kamu, Bu? Pak Fang itu orang saya. Pak Fang itu anak buah saya. Kamu beranikan diri memaki dia yang bijalar. Adikku yang satu ini, merawat 10 tahun, belum sembuh. Yang Mulia, Anda telah tertipu oleh orang jahat. Saya tidak bersalah. Fang tua pergi. Mari bicarakan dengan Kaisar Wei. Hei, bangkit. Ayo semangat. Fang tua.
Ubi jalar membantu meningkatkan populasi bumi secara drastis. Fang tua. Aku akan menewasmu, Ding tua. Aku akan menghabismu, Lao Fang. Cepat berhenti kalau tidak bisa fatal. Jangan khawatir. Aku yang melakukannya. Tenang saja, sayang. Tenang, anakku. Di mana barang ini? Masih ada berapa? Di klinik istana, aku mulai pusing. Lao Fang. Apakah mungkin ginseng ini luar biasa? Pangeran, masa depan kita cerah. Ada apa yang bisa diharapkan? Lumayan juga. Ginseng ini bisa sembuhkan penyakit apa? Untuk kemiskinan dan kelaparan. Penyakit karena miskin dan lapar. Maksudnya apa? Biarkan saja. Fang Cheng En lebih baik mati daripada malu. Langsung saja, katakan. Sekarang tinggal berapa? Antar aku ke sana. Om Fang, nanti dulu soal adik saya. Nanti dulu ya. Ayo berangkat. Berangkat sekarang. Atau apa? Sakitnya sang putri. Jadi kalau menjauhi bunga-bunga itu, putri akan sembuh. Lapor, Yang Mulia. Saya sangat yakin. Saudara Feng teman saya siap bertanggung jawab atas saya. Setuju. Jika bisa menyembuhkan putri, aku akan memberimu hadiah besar. Terima kasih, Kaisar. Ya, satu lagi. Pulang ke Fuyuan. Hanya beberapa saat saja. Nanti saya bawa oleh-oleh untuk Anda. Oleh-oleh khas daerah. Apa ini? Itu namanya pembalut. Maksudnya apa? Pembalut. Biao, besok kirim kentang ini ke Departemen Pertanian untuk dibudidayakan dan dilindungi. Ngerti nggak? Oke, Tuan Muda. Ada apa di sakumu? Biar aku bantu. Ini dipakai gimana ya? Ini apa sih? Oh, sebelum ke ibu kota, aku suruh pabrik tekstil bikin barang ini, namanya pembalut. Buat Hai. Oh, aku. Lihat deh, kayaknya dia gak terlalu pengalaman. Woi, Tuan Muda, buat apa beli segini? Ayo, cepat bawa aja. Jangan banyak bicara, jelaskan cara pakainya. Ini nih, kayaknya ini ditempel di celana dalam. Aku kasih kamu tugas. Besok, kasih tahu semua wanita di rumah buat pakai ini gratis. Wajib dipakai, terus tulis pendapatnya buat aku. Contohnya, ada kebocoran enggak? Serapannya oke enggak? Enak dipakai enggak? Ngerti enggak? Wah, nggak normal banget. Hah? Mas Fang, akhirnya kamu balik. Astaga, kamu gak tahu? Aku hampir mati bosan di istana. Cepet dong, bawa apa kali ini? Hei! Ayo cepat, bawa apa kali ini? Tang-tang-tang. Hah? Oh, kakak paling mengerti aku. Ada barang bagus apa nih? Yo, ini benda apa? Ini kaca pembesar. Tampak lebih besar. Ah, iya. Kak Fang, barang ini sangat berguna. Bisa bantu ayah melihat lebih jelas. Belum tahu belakangan ini, aku selalu dipukul tanpa alasan yang jelas. Pak Fang, ini kelihatannya lebih besar. Tapi masih rusak juga. Hei, jangan marah-marah. Jarang sempurna kekurangannya. Keindahan tersendiri. Jangan bohong. Iya. Kak Fang. Shiro berhasil kamu sembuhkan. Dia ingin berterima kasih padamu. Adik perempuan kerajaan. Bagaimana pemulihanmu baru-baru ini? Sedang membaik. Baiklah.
Saya bersyukur atas anugerah Anda. Salam Putri tidak perlu upacara rumit. Saya berterima kasih atas penyelamatan Anda. Hei, lihat apa? Cepat duduk. Oh iya, Putri. Saya bawa ini dari tempat kami untukmu. Bawa oleh-oleh khas daerah. Ini apa ya? Nih, ini apa sih? Oh, kamu sudah bilang sebelumnya. Banjir sering diikuti wabah. Pasti ini adalah masker pencegahan? Bukan, ini cara. Bukan. Bahan ini cukup breathable. Kata saya benar kan? Kenapa tertawa? Kamu cerdas. Tapi ini nggak dipakai begitu. Pak Fang, omong aja. Aku juga penasaran. No. Nama ini adalah. Ini pembalut dipakai cewek waktu haid. Bulan-bulan, Om Fang. Kamu kelewatan deh. Nih, ini produk unggulan dari Kabupaten Fuyuan kita. Aku belikan buat Kak Feng. Kamu emang. Berwajah manusia, tapi berhati binatang. Yang kamu bilang salah. Kamu tahu nggak seberapa sakit cewek waktu haid? Nggak berani keluar rumah dan harus nahan ejekan orang lain. Yang paling penting itu, haid terkontaminasi. Mereka bisa jadi bakal sakit. Bisa berakibat fatal. Fang Chengben, sebagai pemimpin rakyat, tidak bisa diam saja. Wei. Sudah terjadi. Saya ada permintaan sulit. Bolehkah saya katakan? Hahaha. Ayo, coba ini. Saya ingin. Mintalah tangan Putri untuk semua perempuan di istana agar semua menggunakan barang. Fang Darren peduli negara dan rakyat. Saya juga siap membantu. Baiklah. Ah, benar. Orang mulia bayar 10. Pelayan istana bayar 3. Woi. Gratis? Sudah hafalkan? Yang Mulia Fang, ada apa di Kabupaten Fuyuan? Permisi, Yang Mulia. Yang Mulia, saya tuduh Fang Chengken. Jelaskan. Kesalahannya pertama, meluas kabupaten tanpa persetujuan. Ukuran mencengangkan. Kedua, memaksa rakyat. Gabungkan ke Fuyuan. Tidak. Fuyuan tak bayar pajak 7 tahun, saksi di luar. Tanyakan sendiri. Hanya ini, saya pikir itu masalah besar. Panggil saksi. Saya, rakyat kecil berhormat saya kepada yang... Jadi masalahnya di sini. Dulu di Kabupaten Fuyuan, seharusnya Biao sudah menghajar kamu. Silakan bangkit. Apa kesalahan Fang Chengken? Ceritakan semuanya. Ceritakan semua tanpa disensor. Ya, Yang Mulia. Saya mantan Bupati Jihua. Fang Chengken sepakat dengan setuju tukar tenaga muda dengan lanjut usia. Tapi pemuda dari Kabupaten Fuyuan tak pernah mau bekerja. Mereka menerima makanan dari Kabupaten Fuyuan. Setiap hari mereka membawa roti putih. Mereka berkeliling kabupaten dengan daging rebus. Setiap hari mereka hanya tidur dan makan terus. Astaga, nenek moyang di kabupaten ini sudah lama iri melihat mereka. Kurang dari setahun. Sebagian besar penduduk pindah, akhirnya karena jumlah orang terlalu sedikit. Kabupaten Jihua ini statusnya diturunkan ke desa Jihua. Dia bertindak lebih jauh. Dia semakin tidak terkendali. Saya benar-benar tidak tahan lagi mengusir semua pemuda dari Kabupaten Fuyuan, namun disebutkan nama Fang Chengken. Mengembalikan para lanjut usia, lemah, wanita, dan anak-anak yang telah dipelihara hingga gemuk, lalu kembali. Di jalan, mereka mengeluh dan memuji perlakuan di Kabupaten Fuyuan. Setelah mendengar kabar tersebut, sebagian orang pindah dari Kabupaten Desa Jihua, turun derajat menjadi Desa Jihua. Di kabupaten ini, tidak. Desa ini hanya tersisa beberapa puluh orang. Saya berniat awalnya, biarkan saja masalah ini.
ke Fuyuan untuk daftar penduduk. Tidak disangka diperlakukan buruk oleh Fan Biao. Disiksa berkala. Ya, memang benar. Semua sudah mendengar. Masyarakat pindah ke Kabupaten Fuyuan dengan sukarela, tidak ada penipuan. Fang Cheng'en memperluas Kabupaten Fuyuan. Terlalu banyak kunjung. Luasnya luar biasa. Anda terlalu baik. Bertambah lipat ganda. Wah, Menambah wilayah sesuai jumlah penduduk. Selama 2 tahun perang, hanya di sini orang bisa hidup layak. Lagi pula, silakan lihat. Berdirilah. Silakan lihat. Dia sudah dewasa. Sangat meminta maaf. Melihat wajah seperti ini, rakyat tak akan merasa puas. Mereka tak akan makan meski ada makanan enak. Bagaimana bisa saya percaya? Rakyat tak aman di tangannya. Semua omongannya tidak masuk akal. Kenapa minta maaf, Yang Mulia? Ini ilegal juga. Tak perlu maaf bila tak salah. Kalau tumbuhnya kurang baik, itu salahmu. Oh, lapor Yang Mulia sebagai pejabat. Hati murni seperti anak. Menetapkan prinsip dan tujuan. Menghidupkan ilmu hilang, membawa damai. Serius, saya punya impian. Wah itu, kemakmuran bersama. Ucapannya sangat luar biasa. Pejabat cakap menjaga perdamaian. Saya tidak pantas dipuji. Hanya ungkapan jujur dari hatiku. Sampai jumpa, Yang Mulia. Yang Mulia, cerdas berargumen, selalu tentang negara dan warga. Kasus penggelapan pajak. Apa penjelasan Anda? Yang Mulia, tidak ada dana di kantor daerah. Kami fokus membuat rakyat makmur. Uang habis untuk proyek dasar. Tidak ada uang cadangan. Kalau kalian tidak percaya, silakan kirim orang untuk memeriksa. Kami transparan. Lalu Ron, buku palsu Kabupaten Fuyuan bukan sesuatu yang bisa kalian deteksi. Kenapa memukul Dr. Hu? Dokter Hu. Dr. Hu utama istana? Jangan hina. Guru Yan, mengenai Dokter Hu, maka saya ceritakan semuanya. Yang Mulia, Dokter Hu tidak kompeten. Tak usah banyak kata, namun ada hal yang Yang Mulia belum tahu. Dokter Hu membawa ginseng langka untuk putri. Yang Mulia tahu berapa biaya? Tepatnya 2.000 liang. Setelah itu, saya mencari informasi lebih lanjut. Baru saja mengetahui harga sebenarnya. Hanya 2 liang. Selisih harga lebih dari 1.000 liang. Ribuan kali lipat. Saya ingin menghukum dokter tua yang tidak kompeten itu. Yang Mulia Ayahanda harus ditelusuri. Membuka mata saya. Ayahanda sibuk mengurus negara sehingga hal-hal kecil seperti kubis sering terlewatkan. Telur dan beras. Harganya di luar istana cuma beberapa ratus perak per kilogram, tapi masuk ke istana, saya ingin tanya, berapa margin keuntungan ini? Disalahgunakan oleh siapa? Disalahgunakan oleh siapa? Rakyat di luar istana hidup sangat berbeda. Berapa banyak yang bisa lepas dari penderitaan? Mereka hidup susah, tidur di jalan setiap hari. Mereka bekerja keras untuk makan. Saya melihatnya. Tergerak hati, saya sumbangkan semua uang pribadi saya. Namun, itu hanya sedikit sekali bantuan. Para pejabat, perhatikan baik-baik. Inilah anakku. Inilah anakku. Kaisar Arif, putra mahkota bijaksana. Feng Boguo, aku memberimu waktu 1 bulan. Selidiki sampai tuntas semua soal korupsi di istana. Saya harus tahu segalanya. Baiklah. Yan Mingrui, ada kata lain. Saya malu, tak tahu bicara apa. Saya akan mencopotmu dari jabatan. Sejak hari ini, kantor Jan hanya Fang Chenggen. Ada keberatan. Sang kaisar benar-benar bijaksana. Baiklah, ya tuanku. Hari ini, dalam suasana perayaan besar, kami juga menyuguhkan sebuah pertanda baik. Nama barang ini adalah Cermin Lanskap 1000 Li, gunakanlah.
Melihat jauh hingga ribuan mil. Semua tanah kerajaan. Rakyat Fuyuan membuatnya dengan cinta dan dedikasi. Bersama-sama untuk yang mulia. Mewakili negara stabil hingga 10.000 tahun. Ucapannya sangat bagus. Ada yang kurang hari ini. Puji-pujian tak pernah absen. Setuju sekali, mengalahkan musuh dengan rencana terlebih dahulu. Ini sungguh benda yang luar biasa. Akan minta Fuyuan tingkatkan produksi untuk militer. Setuju. Wes punya satu menteri andal, lebih berharga dari prajurit. Aku akan mempelajari ini dengan cermat. Cermin 1000 mil lembah. Sidang istana telah selesai. Semoga hidup selamanya. Pak Fang, hari doa kesempatan. Kenapa kamu membawa aku ke sini? Sudah berapa kali aku bilang aku tidak suka wanita. Hah? Jangan salah paham. Aku hanya suka wanita dalam cerita. Yang mulia, ingat kamu wanita pavilion Kang Siang? Ya, aku ingat yang Suhan. Dia masih berhutang malam padaku. Hari ini akan memberimu pelajaran kedua. 1. Tunggu di sini sebentar. Tuan Fang. Kenapa Tuan Fang dulu pergi tanpa kabar? Mungkinkah, bisakah dia begitu dibenci Tuan? Nyonya Yang, Anda bercanda kan? Belum lihat wajah Nyonya Yang? Bagaimana bisa benci? Halo, bisa lengkapi tulisan ini. Tidak bisa melengkapinya. Tuan memang ahli puisi tak sempurna. Semua hal selalu memiliki kekurangan. Apa tujuan Tuan datang hari ini? Apakah Anda datang untuk memenuhi janji lama? Untuk memenuhi janji lama? Bukan. Kali ini saya datang kepada Nyonya Yang untuk berbisnis. Bisnis. Shuhan menawarkan lebih dari bisnis Anda, bisnis yang sedang... Tidak ada apa-apanya, Nyonya Yang. Ini adalah barang unik dan berkelas tinggi. Simbolisasi cinta paling suci di antara manusia. Atas nama Pangeran Mahkota. Bisa tolong promosikan? Karena sudah dikatakan. Tentu saja Shuhan setuju. Thank you. Yang mulia, silakan periksa. Ini adalah proyek kita. Hari ini kita akan mendapatkan profit selama festival doa. Pavilion Wewangian menyambut tamu-tamu. Shuhan memberikan doa untuk semua pasangan. Shuhan siap memberikan doa kepada semua pasangan di dunia. Sangat bagus. Apa itu yang berkilauan? Shuhan memakai hiasan pribadi. Pasti salah satu tamu memberikannya sebagai hadiah istimewa. Untuk Nyonya Shuhan, apa perhiasan itu? Bisakah kamu jelaskan? Ini adalah berlian. Benda ini disebut berlian, melambangkan cinta setia yang abadi. Shuhan dengar berlian abadi dan dikenang. Cinta abadi, berlian membuktikannya. Shuhan harap kalian menemukan cinta sejati. Cuma batu biasa bisa jadi lambang cinta. Tentu saja bisa. Apakah cinta itu sesederhana itu untuk hancur? Kenapa berteriak begitu keras? Berlian itu kekal. Sebuah berlian akan diingat selamanya. Kemewahan dengan berlian. Uang datang. Ternyata ini berlian. Sungguh cantik sekali. Berapa harganya? Aku mau satu. Yang mulia tamu, ukuran medium. Hanya butuh 100 liang per biji dan dilengkapi dengan sertifikat resmi. Terlalu mahal. Apakah ini bukan toko penipuan? Kenapa harganya mahal? Iya. Ya, memang begitu. Ada yang belum kalian tahu, menggabungkan esensi langit dan bumi menjadi satu. Tongkat cincin ini juga terbuat dari perak murni 999 bola 8 hati dan 8 yang mulia Pangeran Mahkota dengan air mata memecahkan barang ini untuk dirayakan bersama rakyat.
Perhiasan untuk hari baik. Oh, ternyata ini milik pangeran mahkota. Kalau begitu tidak mahal. Kalau sudah rusak, ya hilanglah nilainya. Nanti kalau beberapa tahun lagi, harga pasti 2 kali lipat. Betul juga. Ayo cepat, kasih aku 2 dan pastikan ukurannya besar. Aku mau yang besar. Jangan rebut, aku yang duluan. Kasih 1 buat aku dulu. Yang mulia, aku suka sekali cincin berlian itu. Aku cuma pengen yang paling kecil. Aku hanya ingin yang terkecil. King, butuh 780 liang. Aku telah mengabaikanmu. Selama 5 tahun, aku telah setia padamu tanpa meminta apapun. Apakah sekarang tidak layak punya cincin? Berhenti merengek di sini. Cepat pergi. Dengan uang sebanyak ini. Lebih baik aku bersenang-senang di sini. Aku pasti akan membeli. Astaga, si bodoh ini tidak terlihat seperti pria sama sekali. Nanti aku ajari dia sopan santun. Duduklah. Kami di sini untuk berdagang, bukan berkelahi. Tenangkan dirimu. Lihat aku, cepat. Bungkus semua cincin ini, aku akan membelinya semuanya. Saudara muda sungguh kurang beruntung. Semua perhiasan ini sudah dipesan. Hanya ada 1 yang tersisa. Tamu mulia di sebelah Anda juga akan membelinya. Lihatlah. Saudara muda, Bapak Ibu bernama saya bernama keluarga Xiao Zuo atau biasa dipanggil Xiao. Ambil cincin ini, biarlah. Kenapa harus begitu? Kenapa harus begitu? Terlihat miskin. 18 istri. Kalau belanja semuanya lambat seperti Anda. Tidak bisa kerja, jangan omong kosong. Menyerah atau tidak? Siapa suruh Anda ikut campur? Nona ini, Anda sangat cantik, jangan bersama dia. Dia lama sekali saat belanja untuk Anda, lebih baik ikut saya. Istri ke-19, Janji hidup mewah. Anda datang untuk mencari masalah. Tampaknya kamu sengaja mencari masalah. Kamu sengaja cari masalah. Aku mau belanja. Bertemu dengan kamu, orang yang cuma ngomong kosong, membuat saya jijik. Apa-apaan kamu, Nona? Pria bisa miskin. Jangan pelit, pria boros tak selalu cinta. Tapi pria tak belanjakan uang pasti tidak mencintaimu. pukulan ini kuat sekali. Bisakah kamu tahan? Jing-jing, ayo kita pergi. Jangan berdebat dengannya. Datang. Berikan cincin terbesar itu padaku. Berikan kepada selir-selirku. Tunggu. Saya bilang tidak beli. Saya yang datang duluan. Ini milikku. Tambahkan 100 saya lagi. Tuan, tambah 100 tael. Jadi 300 tael. Aku juga kasih 300. Hempah. Gak uang. Sok kaya. Miskin dan pelit. Baiklah, saya berikan padamu. Orang sepertimu banyak. Berlagak sok tinggi. Perni. Shuangka. Itu terlalu kecil. Ini hadiah lebih besar. Beri tanganmu. Buruk, dia terlalu serius. Bagus sekali, kita pulang. Pangeran pulang, kita rangkum pelajaran. Yang mulia, apa tentang... Kemarin malam saya dengan Pak hasil 1 malam. Saya rasa tetap. Serahkan pada yang mulia. Menteri Fang, apa pendapatmu? Hasil 1 malam. Betul. Jelaskan strategi bisnismu. Mengenai ini, hanya hal kecil. Jalur ekonomi adalah jalan sejati. Jalan pasar mewakili hati masyarakat. Menteri Fang bijaksana. Apa hadiah yang kamu inginkan? Mohon daerah untuk Pangeran Mahkota. Biarkan uang mengalir agar rakyat dapat menikmati hasilnya. Terima kasih kepada Yang Mulia. Tuan Wang. Di Kabupaten Fuyuan, Fang Cheng'en telah berhasil menanam ubi jalar. Produksi permu sebanyak 1.733. Hanya 2.000 cati. Produksi kurang dari perkiraan. Kelaparan di selatan tidak bisa selesai cepat. Jangan buka cadangan beras. Yang mulia,
Bagaimana Fang Chenghen bisa punya ini? Rahasia sulit untuk disembunyikan. Saya bisa mendapatkannya. Fang Chengben. Kenapa tidak bisa didapat? Selain piawai dalam puisi, Fang Chengken tidak istimewa. Mengapa Yang Mulia begitu ada yang spesial darinya? Kenapa Yang Mulia begitu memujinya? Ini adalah hasil karya kecil dari beberapa tahun lalu. Baru-baru ini, Fang Cheng'en memberi hadiah kepada saudara kaisar. Barang yang mirip. Kualitasnya seperti berlian. Dia mengatakan ini harta kaisar, dan tampaknya nilainya cukup tinggi. Itu hanya tipuan Fang Cheng'en. Jangan remehkan Fang Cheng'en. Tidak disangka, dia malah menjadi sumber masalah. Shuhan, soal Fang Cheng'en, aku serahkan pada jaga hubungan dengannya. Tidak perlu yang lain. Fa. Tuan Fang, lama tak jumpa. Shuhan merindukanmu. Apapun rencanamu, aku akan membuatmu kehilangan arah. Shuhan menghargai hadiah Anda. Mengagumi sastra Anda, Tuan Fang bisa tulis puisi untuk saya. Karena permintaan Miss Yang, saya Fang tak menyembunyikan perasaan. Sebenarnya, sudah lama mencintai Miss Yang. Namun, cinta ini sulit diungkapkan. Sulit ungkap cinta. Pohon bermekaran di malam. Banyak pohon berbunga. Betapa indahnya. Ingin tinggal di rumahmu. Boleh tanya jalan. Apa jalan yang kamu maksud? Jalur menuju hatimu. Senyummu saja sudah mabuk tanpa minum. Kenapa aku merasa mabuk? Seperti anjing yang tersesat. Kamu tahu bedanya kamu sama monyet? Aku tidak tahu. Monyet tinggal di gunung, sedangkan kamu tinggal di dalam hatiku. Jangan lanjutkan omonganmu. Tanganku terluka. Lihat ini. Bikin luka di tangannya juga. Dengan ini, kita pasangan suami istri. Bisa tidak diam sejenak? Aku tidak ngomong apa-apa. Kenapa kepala aku dipenuhi suaramu? Kamu lahir di tahun apa? Kelinci, kenapa? Kamu adalah milikku. Pak Fang cukup. Kemenangan pertama telah diraih. Sangat lemah dan mudah dikalahkan. Betapa lemahnya? Nyonya Yang, inilah niat saya. Ngerti gak sih? Sudah paham. Sudah dimengerti. Kenapa matamu? Air mata bahagia. Siapa sangka Shuhan yang biasa-biasa saja. Perhatian dari orang penting. Pak Bapak. Shuhan agak capek hari ini. Shuhan agak capek hari ini. Hola. Istirahatlah. Besok aku bakal datang lagi. Apa tuh? Ngilang aja nggak ngasih tahu apa-apa. Banjir Sungai Heng telah usai. Tapi dampaknya masih besar. 3 surat telah dikirim ke Kaisar. Kalau ditunda, sulit keluar beras. Bisa bikin keributan di masyarakat. Berikan pendapat. Menurut saya, Menahan harga buruh. Harga stabil, dagang rugi. Beras dari daerah kaya bakal lebih susah masuk ke tempat bencana. Sulit masuk daerah bencana. Saya protes kalau ikut kata Tuan Fang. Harga naik, rakyat takut. Kalau ada yang nimbun barang buat untung dari situasi buruk, terus gimana dong? Tanya Pangeran Zheng. Beras gudang tahan berapa lama? Kalau gudang lokal gak bisa keluarin beras terus. Pemasokan beras buat rakyat tetap soal pasar. Pemerintah kontrol. Jangan paksa turun harga. Apakah Tuan Fang akan duduk diam sambil melihat rakyat kelaparan sampai mati? Kalau kebanyakan orang sudah mati, kenapa repot-repot atur pasar? Ruku. Semua diam. Yang Mulia Bapak, hamba ingin berbicara. apa pendapatmu? Putra Mahkota stabilkan harga beras. Tidak pasti berhasil,
Metode tak bisa dipakai. Apa maksud Pangeran Mahkota? Jika pemerintah saja tidak bisa mengendalikan, apakah rakyat tidak akan memberontak? Tidak. Harga beras 2 liang per ceti, pemerintah bertindak. Beras 10 wen per ceti. Maka tanyakan kepada para pejabat siapa yang bisa membeli beras ini, hanya orang berkoneksi. Kalau yang berkoneksi menimbun beras, berapa banyak rakyat berkoneksi? Kalau saya pedagang beras, saya berhenti jual beras, mulai jual mangkuk. Beli mangkuk, dapat beras gratis. Siapa yang bisa larang? Tuan Zhang, bagaimana pemerintah mengaturnya? Beras adalah sumber daya vital. Semua gudang tercatat. Semua tercatat. Pelanggaran hukum berarti bencana. Metode ini sudah biasa. Pangeran Mahkota terlalu cemas. Sangat luar biasa. Saya paham pendapat para pejabat. Ikuti kata Zhang Song. Perintahkan pembukaan gudang dan pembagian beras. Menstabilkan harga. Raja sebijak apapun, semua tetap takut dicaci maki oleh rakyat, tetap terjebak dalam keterbatasan zaman. Kenapa harus mengeluh terus? Energi negatif mudah menyebar. Cukuplah sudah. Mengapa ucapanmu di hadapan ayahku seperti melepaskan gas? Menurut saya, harga beras pasti nggak bakal turun. Yang mulia, mau tidak membantu bencana? Tentu ingin menyelamatkan. Kenapa kamu nggak mau bantu ya? Kalau pangeran mau, saya bantu. Kakak Fang, biasanya kamu paling banyak ide. Ada rencana nggak? Mengukir prestasi pada batu. Di istana ini, para pejabat pasti dari keluarga kaya lokal. Minta beras jadi lebih mudah. Haiya. Lo pikir mereka bodoh ya? Kalau mereka kompak, gimana tuh diatasi? Di dunia ribut ini, saya lancar karena 2 ilmu bela diri. Saat keahlian ini dilakukan, semua pahlawan takluk. Oh, lebih greget dari Van Biao. Itu serangan fisik. Saya serangan psikis. Bobo, luar biasa ada ilmu begini. Cepat ajarin serangan mental. Ini yang pertama. Itu tinju cewek. Semua bisa jadi tinju hingga akhir. Level tanpa tinju namun menang. Buat orang malu tak berkesudahan. Aku nggak pakai ini. Cuma buat cowok. Terus yang kedua. Ini yang kedua. Pemaksaan moral. Hasil yang luar biasa ini, baik pria maupun wanita, tua mau semua berjalan lancar, minta bantuan menteri untuk pangan. Gunakan cara ini. Gunakan koran sebagai alat tekanan. Selain itu, hanya pangeran yang bisa. Hah? Koran Pangeran edisi pertama, berita terkini dari seluruh kota. Berita lengkap, hanya 5 koin per eksemplar. Mas, apa yang Anda jual ini ada hubungannya dengan pangeran. Ini namanya koran. Setiap hari, berita besar dan kecil kota ada di sini. Ambil 1, 5 koin saja. Stok terbatas. Buruan. Barang pangeran cukup 5 koin. Ambil 1, lihat sendiri. Jual koran! Jual koran! Koran ini cukup menarik. Lihat di sini. Ternyata mencatat juga urusan istana. Kalimat bijak. Kalau kamu tidak berani, siapa yang kuat untukmu? Siapa yang tidak belajar kuat sambil terluka? Koran ini benar-benar inovatif. Banyak hal yang terjadi di ibu kota. Saya juga tidak tahu. Pembelajaran baru. Yang mulia, koran sangat baik, tetapi pengaruhnya terlalu besar. Perlu pengawasan ketat. Luar biasa, Yang Mulia. Banyak tulisan bagus mengesankan saya. Tetapi, saya khawatir jika dijual secara terbuka atas nama putra mahkota. Mungkin mendapat kritik banyak orang. Pak Li keliru. Surat ini dijual 5 koin, murah dan bagus, bukan sedang berbisnis. Amal saja, sekarang saatnya lakukan hal gaib. Daftar kaya di ibu kota, tanyakan pada Lao Fang. Zhang Song pertama, kamu terakhir. Bukankah ini agak berlebihan? Saya merasa cemas. Saya sudah siap untuk hasil terburuk. Memang begitu. Pensiun dini, kembali ke desa. Kaisar tak akan mencabut gelarku. Aku akan pulang ke Fuyuan. Kamu kembali ke Istana Timur, nikmati hidupmu. Jika kamu berani kembali, kirim pasukan, bawa kembali. Fang Chengben. Di mana kamu, Fang Chenghen? Kenapa Anda datang? Tuan Li, Jangan tersenyum licik padaku. Beraninya kamu, saya tanyakan padamu ini.
Ini bukan hasil ulahmu, kan? Kamu benar-benar berani sekali. Kenapa berisik sekali? Surat kabar ini kukelola. Kenapa masalah padaku? Pangeran Mahkota. Jangan lagi menutupi kesalahannya. Saya sudah tahu semuanya. Oh, saya yang menulis ini. Apa saran Anda, Tuan Lee? Saya ingin tahu. Siapa yang memberitahumu? Keluargaku punya banyak beras. Cheng Song. Betul, dia orangnya. Kalau kamu pikir ada yang salah, bilang saja padaku. Berapa banyak beras yang kamu punya, nanti aku masukkan ke koran. Hidupku bersih. Bagaimana menghadapi orang sekarang? Fang Chengken, dengarkan, kamu juga akan mengalami malapetaka. Saya menasihati kamu. Berhenti sekarang, masih ada kesempatan. Jika terus begini, semua pejabat akan melawanmu. Kamu tidak boleh mengumpulkan bahan makanan dengan cara seperti ini. Menuju jalan buntu. Pejabat melawan saya. Seluruh warga ibu kota tahu bahwa Fang Chengken mendukung kaisar dan pangeran mahkota. Mereka ingin memberontak. Aku akan melapor kepada kaisar. Tanpa harapan untuk diselamatkan. Benar-benar tanpa harapan. Kenapa tidak bicara santai? Diskusikan di istana. Bicara pelan dan baik. Jangan katakan hal ini padaku. Kamu seharusnya berbicara dengan rakyat yang kelaparan. Penggalangan dana makanan ini jangan sampaikan padaku. Ada siapa di istana yang membahas ini? Masih belum waktunya. Menunggu apa lagi? Ayah. Pak Lauli, kamu adalah aliran segar di istana. Aku hormati sebagai paman besar. Aku bukan paman besarmu. Kalian ini para tuayan cuma butuh dorongan. Kalau tidak, kalian takkan tahu betapa besar potensimu. Kamu pernah kelaparan nggak? Tentu pernah dong. Semua pelajar yang ikut ujian di ibu kota pasti pernah kelaparan. Belum merasakan kelaparan. Kelaparan hilangkan gangguan dalam hati. Jika ada orang di sekitar, mereka cuma berharap orang itu mati supaya bisa mengisi perut. Meski cerdas dan bijak, terkadang melakukan sesuatu tidak memerlukan terlalu banyak akal. Cuma butuh sedikit keberanian. Asa, jaga masa depanmu. Aku udah pergi nih. Cepetan pergi, omongin apa lagi? Stok berasku kurang dari 2.000 unit. Klarifikasi di koran. Oke deh. Yang mulia, saya pakai surat kabar untuk keuntungan. Menyebar desas-desus yang merusak martabat istana. Tuan Chang, saya yang mengatur surat kabar pangeran mahkota. Apa urusannya dengan Tuan Fang? Di surat kabar, membuat daftar cadangan beras para pejabat tidak sesuai dengan kenyataan. Rakyat tidak puas, tetapi pangeran mahkota dermawan. Karena Fang Chengben. Penjilat. Cukup, jangan bertengkar. Surat kabar bikin rakyat ngomong. Tak bisa dihentikan. Para pejabat kesayangan, ada berapa beras di rumahmu? Tidak relevan lagi. Saat ini, pejabat harus mendonasikan beras. Meredakan ketidakpuasan rakyat. Kalau tidak, di mana kehormatan kerajaan? Para pejabat, bicaralah. Setiap rumah donasi berapa? Yang mulia, saya siap. Beras kurang. Tambah uang, sumbang semua. Supaya rakyat bisa makan dan agar sang kaisar tenang. Aku akan memberikan segalanya. Kalian semua. Kalian yang tentuin. Setuju. Bagaimana dengan yang lain? Yang mulia, sumbang 1.000. Betul juga. Yang mulia, sumbang 2.000. Aku dengar soal menteri Li. Paman Fang Chengan, siapa sangka? Fang Chengben. Fang Chenggen? Bajingan? Kekuatan surat kabar. Semua orang sudah tahu. Surat kabar sebagai alat yang luar tidak boleh membiarkan Fang Chenggen mengendalikannya. Besok kita akan sama-sama melaporkannya. Ada masalah besar. Ayahku dalam bahaya besar. Fang Chengfen mengirim wartawan. Rumah para pejabat. Memeriksa stok beras.
Mereka juga mengatakan wartawan itu tidak akan bisa pulang hidup-hidup ke kantor redaksi. Astaga, Fang Cheng ini sungguh brengsek. Yang mulia Sang, izin pulang dulu. Anda. Astaga, Fang Cheng. Fang Chengben, ini akibat ulahmu. Hamba mengakui kesalahannya. Anda secara terbuka mencemarkan nama baik di mana harganya bagi istana. Malah membuat namamu, Fang Cheng'en, semakin terkenal. Para pejabat kesayangan. Bagaimana saya harus menangani Fang Cheng'en? Yang Agung, Fang Cheng'en telah menyebarkan desas-desus menciptakan kekacauan dalam fondasi negara. Dan selain itu, saya menyarankan agar hak penerbitan koran harian ditarik kembali untuk mencegah hal serupa terjadi lagi. Yang mulia Li, apa pendapatmu? Yang mulia, menurut saya, kesalahan Fang Cheng'en tidak seberat hukuman mati. Semua untuk penanggulangan bencana. Turunkan Fang Cheng'en jadi hakim Linjiang. Saya usulkan agar Fang Cheng'en diberi hukuman penurunan pangkat dan diutus ke Linjiang. Lebih baik pergi ke Linjiang untuk Kami mendukung usulan tersebut. Sangat bagus, Li Gong adalah seseorang yang bijaksana dan memilih. Kami akan menugaskan Fang Cheng'en diturunkan pangkatnya sebagai wakil. Aku memberikan batas waktu 1 buru-buru pergi ke Linjiang untuk tidak boleh terjadi kesalahan. Yang mulia, hukuman ini terlalu lemah. Saya usulkan untuk menjatuhkannya menjadi rakyat biasa. Saya juga mendengar bahwa Li Gong, Menteri Li, adalah paman dan ibu kandung Fang Cheng. Apakah Li Gong secara sengaja memberikan perlakuan istimewa kepada Fang Cheng'en? Aku bukan paman dari ibunya. Bagaimana beraninya kamu mencemarkanku? Apakah Li Gong benar-benar kerabatmu? Hie. Li Gong memang bukan keluargaku. Namun, perhatikan dengan lebih cermat. Kamu seperti paman yang meninggal. Kamu! Bukan. Li Gong sangat marah. Cepat panggil dokter kerajaan. Ayo cepat. Cepat. Adik yang bijaksana. Kok belum berangkat ya? Astaga, Mas Feng. Berhenti bercanda. Setelah rapat, Yang Mulia selalu cari saya. Adikku, betapa besarnya limu. Melawan pejabat terang-terangan, tidak khawatir balas dendam? Tak peduli soal balas dendam, aku ini hatinya lemah. Tak tahan lihat orang kelaparan. Aku tidak akan berbohong padamu, adikku. Dulu waktu aku masih kecil, pernah kelaparan. Orang yang telah melewati kelaparan mengadu pada langit, tak ada jawaban. Berteriak kepada bumi, tapi tidak ada yang ibu mati kelaparan. Ayahku memohon agar keluarga dibawa ke istana. Waktu itu aku berpikir, ya Tuhan, kenapa tidak ada pejabat yang benar-benar peduli? Agar orang tua kenyang. Kakak Feng. Kakak Feng, keadaan sulit. Salah para pejabat nakal. Setengah bencana alam, setengah kelalaian manusia. Ada yang mau menyiksa diri sendiri kalau sudah punya makanan cukup. Maaf, Kakak Feng. Aku nggak bermaksud buruk sama kamu. Ini bukan sengaja. Apa maksudmu datang ke sini? Kan? Masalah saat ini. Ya benar-benar benar. Wah, benar sekali. Apakah itu benar? Terima kasih banyak, saudara. Nggak masalah kok, Om Feng. Sekarang, bagaimana perasaan Kaisar? Saya lihat Kaisar lagi senang, pasti ada kabar baik. Pastinya ada kejutan baik. Oke deh, terserah. Kalau gitu, Om Feng, aku duluan. Iya. Fang Chengben, kamu diturunkan jadi pejabat di Linjiang. Kamu marah nggak sih? Nggak baper. Saya tidak setuju. Mereka semua cuek soal bencana. Saya cuma pengen dorong mereka aja. Kalau kamu begini, hukum negara mana nih yang kamu junjung? Bagaimana dengan martabat istana? Menurut saya, harga diri para pejabat tidak seberharganya. Beranikan kau melawan? Sebentar, jangan dulu. Hasil pajak lahan Pangeran Mahkota di setengah gunung. 233.000 liang. Apa maksudmu? Kamu berusaha menyogokku. Saya tidak berani. Ada lagi. Ini adalah kontribusi saya. Makanan yang dikumpulkan dari rakyat berjumlah 244 karung. Ya. Oh, ada lagi. Lebih banyak lagi.
Hal ini. Saya ciptakan koran. Koran butuh banyak kertas. Saya ciptakan teknik baru pembuatan kertas. Menggunakan teknik ini, bisa meningkatkan produksi kertas 5 kali lipat. Dengan cara ini, harga kertas bisa turun. Saya harus pergi jauh, sulit untuk dibawa. Maka ini, semua untuk Anda. Yang Mulia Fang, silakan duduk. Pencapaian besar, sampaikan. Apa hadiah yang kamu inginkan? Saya serahkan semuanya. Jangan menyimpan dendam. Begitu besar. Kenapa kalian tidak membahasnya denganku? Pemecatan sudah cukup ringan. Kalau tidak, jika ku biarkan saja, kau akan menyesal nantinya. Hamba, saya juga pernah lapar. Dulu, di Kabupaten Fuyuan, semua berada dalam keputusasaan. Saya berharap ada seorang pejabat tinggi yang datang membantu. Membantu rakyat keluar dari kesulitan. Pastikan rakyat memiliki cukup makanan. Setelah itu, saya akhirnya menjadi pejabat seperti yang saya dambakan. Apakah saya bisa diam saja dan menikmati kehidupan di ibu kota? Tidak dapat melakukannya. Demi majestas, saya takut sama sekali untuk mendukung keinginan Pangeran Mahkota. Saya tidak menyesal atas tindakan yang mungkin saya menerima hukuman dari Yang Mulia. Saya telah memahami. Harap berhati-hati dalam jangan sampai membuat kita malu. Yang Mulia, apakah menjaga martabat lebih penting daripada hidup? Semua bergantung pada dirimu, Fang. Membuat kita malu. Mana yang lebih penting, muka atau nyawa? Tergantung pada Anda, Fang King. Power. Baik. Pedang ini adalah hasil rampasan dari Istana Kekaisaran Negara Kering beberapa tahun, sangat disukai oleh. Sekarang diberikan kepadamu sebagai anugerah. Bawa dekretku dan pergi ke Linjia. Perjalananmu akan lancar, jangan ragu sedikit pun. Terima kasih, Yang Mulia. Oh iya, Yang Mulia. Yang Mulia. Saya juga ingin kentang sebanyak 100 unit bawa ke Linjiang. Apa? Kentang masa makmur? Namanya jadi kentang manis aja, lebih mudah disetujui. Terima kasih, Yang Mulia. Menteri Fang Chengken datang untuk bertugas dan menghormati Menteri Zhang. Menteri Fang, sudah lama kita tidak bertemu. Tentang urusan-urusan dulu, itu semua kesalahan saya dulu. Jangan di hati. Haha. Tuan Zhang, terlalu baik. Kenangan masa lalu sudah berlalu, tak perlu dihitung lagi. Panggil saja saya Xiao Fang. Saya sudah tahu sejak lama Tuan Fang memiliki sikap yang sangat anggun. Berbakat sejak muda. Cerah masa depan. Mohon dukungan lebih ke depannya. Tuan Zhang terlalu baik. Belum tahu di mana kantor rumah tangga. Saya ingin langsung mulai bekerja. Setiap hari kosong terasa seperti disiksa. Bersalah atas anugerah kaisar. Mohon pengertian. Dimengerti. Tidak perlu buru-buru. Ada aturan di tempat kita. Pejabat baru bertugas. Pesta penyambutan. Oh. Kalau begitu, Wei Shan, ayo ikut. Bawa Tuan Fang berkeliling dulu. Saya siapkan dulu. Baik, silakan sibuk. Tuan Wang mohon masuk. Wei Shan. Belum tahu. Biasanya di kantor kabupaten makan apa saja. Bolehkah saya mencobanya? Mohon tunggu. Akan mengambilnya. Terima kasih atas kesabarannya.
Kondisi sulit akibat bencana. Bahkan gubernur harus menerima makanan seperti ini. Tidak bisa menerima. Pikir saya tak pernah lapar. Ini terlalu dibuat-buat. Yang mulia. Yang mulia, ada keadaan darurat. Ada apa? Pangeran melarikan diri. Yang mulia, ampuni saya layak dihukum. Pergi cari Fang Chengken. Beratnya tercatat 45 kati. Kamu kurang 5 kati. Daftarkan dulu keluargamu di sana, lalu selesaikan sisanya dalam... Pak Tuan, ini tidak mungkin. Istri saya sudah ukur berkali-kali. Pasti tidak ada salahnya. Harusnya 50 kati. Cek lagi dong. Beratnya tercatat 38 kurang 12 kati beras. Pak Tuan, coba timbang lagi. Tidak mungkin hilang. Sudah kutimbang 2 kali. Buru-buru pergi kalau gak mau kubuang kasar. Tunggu dulu. Bangkit. Bapak Fang. Semua kerja seperti kamu. Kamu peduli wajah Tuan Liu. Masih oke. Bapak Fang, belum tahu sesuatu. Mereka sering menyembunyikan barang jelek, makanya kita selalu tambah dikit waktu timbang. Beliau paham maksud saya, ya. Lomong, di mana gandum yang disimpan itu? Bapak Fang. Apakah kamu anggap aku remeh? Bapak Fang Anda. Si kecil Karame. Ini saja yang kamu berikan. Jangan anggap aku pengemis. Kamu kemana? Bapak Fang, Oh, iya. Kamu masalah di masa bantuan. Berani ambil uang Tuan Liu. Ini bukan sekadar penjara. Ini soal nyawa. Kemana perginya biji-bijian yang lebih? Aku yang mengelola gudang beras. Buku besar tidak mencatat beras yang hilang. toko beras Tongga. Tuan Liu, bukankah sudah kubilang? Tunggu. Si muda karam. Haruskah aku membersihkan lagi? Jumlahnya berkurang. Kurang, aku akan memeriksa. Tidak ada masalah, pergi sekarang. Terima kasih banyak. Silakan yang berikutnya. Saya memantau pengumpulan beras di pinggiran kota. Ada sedikit masalah, mohon dimaafkan. Apa masalahnya? Tidak ada masalah serius. Alat ukur beras mencurigakan. Yang penting gudang tercatat penuh, tidak ada masalah. Jadi, pegawai rendah ini besok akan memeriksa gudang beras. Hanya demi ketenangan. Tidak mau repot. Ingin tenang tanpa masalah. Apakah Anda, Tuan Fang, sudah jujur kepada saya? Saya akan percaya kepada Anda, Tuan Fang. Ingin pulang ke ibu kota. Tentu saja saya ingin. Malam ini, silakan ke kantor pemerintahan. Aku akan segera kembalikanmu ke ibu kota. Satu lagi, Tuan Fang. Silakan ambil uang ini. Jika terima, kita satu grup. Wah, ini membuat saya merasa tidak enak. Oke, langsung saja. Saya tunggu ya, Tuan. Sampai jumpa. Tuan Fang, silakan duduk. Ayo kita mulai. Tuan Fang. Wei Shen. Sejujurnya, yang diizinkan masuk dan berdiskusi. Semua adalah orang dalam. Kita semua berada di kapal yang sama. Hari ini, tidak ada perbedaan status. Silakan ungkapkan pendapat Anda. Semua demi keuntungan bersama. Hei, Tuan Fang. Nama ini adalah roda doa Buddha. Bisa melindungi, menggoyang, membawa keberhasilan. Saat kita membahas urusan besar, saya akan menggunakannya. Dengan berkah Buddha, pekerjaan jadi lebih mudah. Coba lihat. Berpengalaman luas.
Memikirkan segala... Tidak usah berterima kasih. Oke, silakan goyangkan. Langsung ke pembahasan penting. Semuanya sudah siap. Besok, kawan berpura-pura perampok turun gunung. Mereka akan merampas gudang beras. Setelah itu, kami pimpin pasukan menyerang dan menghancurkan para perampok. Dalam kemarahan, mereka membakar gudang beras. Kami musnahkan perampok. Karena jasa kami dalam memberantas perampok, kami pasti akan mendapat imbalan besar. Gudang beras telah hangus. Keuntungan lebih besar bagi kami. Ayah, Saya tidak mengerti. kalau beras di gudang yang terbakar habis, apa untungnya? Temia, semua sudah dipindahkan duluan dan dijual. Hal ini, semua itu uang. Kita semua satu tim. Saya akan jujur. Selain beras yang disimpan di ibu kota, kami keluarkan 30.000 unit beras. Beras pilihan. Kamu coba dulu. Kamu punya bagian jika dijual. Terima kasih banyak, Pak. Nah, rekan berpura-pura perampok gunung. Sudah dibasmi. Langsung bertindak. Harus langsung bertindak. Pencuri bakar gudang padi. Kami bunuh perampok. Setelah mati, tidak ada bukti. Baru kita bisa kabur dengan aman. Ada satu lagi. Aku yang punya nyawa mereka. Kalau uang cukup, orang jual nyawanya ke aku. Pesangon saya berikan. Uang pesangon cukup untuk keluarganya hidup puluhan tahun. Jadi aku ambil nyawanya. Dia harus berterima kasih. Nyawa sebagian orang itu murah. Ia memang begitu. Nyawa Tuan Fang sangat penting. Esok lawan perampok. Waspada, Weishan. Lindungi Tuan Fang. Selalu hati-hati. Sudah lama setia padaku. Benar-benar ahli yang hebat, Weishan. Ngerti nggak? Paham. Kalau udah selesai nanti kita bisa istirahat setelah sukses. Jangan digoyang. Nggak usah. Mudah-mudahan besok lancar banget. Ayo. Aku kiam. Pak Fang, ini apa ya harta karunnya? Oh, ini loh. Ini beneran penting banget. Perhatikan. Orang bernama Fang. Semoga kamu mati menderita. Kamu cuma kesayangan sang putra mahkota dan kamu tidak berwenang memvonis saya. Kamu kenal pedang ini? Pedang ini milik Kaisar. Dan apa yang bakal terjadi? Tidak ada sidang 3 mahkamah. Tanpa bukti apapun. Tidak berhak membunuh pejabat biau-biau. Ayo maju. Untuk apa kamu bawa roda doa ini? Berdoalah untuk saya, harus. Biar besok kawan kita berdandan jadi pencuri turun gunung. Rebut gudang beras dan pimpin tentara ke perampok. Karena berhasil basmi perampok, ada hadiah besar. Ucapan dusta, orang bernama Fa. Kamu adalah penipu. Jangan percaya padanya, lalu buruk. Warga desa sekalian. Saya pejabat Linjiang Fang Chengken. Berdasarkan perintah Kaisar, datang untuk memberikan bantuan kepada harga beras tetap tinggi. Korban menderita, mayat berserakan, amuk rakyat. Ini akibat tindakan pencuri. Rakyat menderita karena pencuri ini. Ia mewah dengan istri-istrinya. Apa pendapatmu? Apakah dia pantas mati? Matikan dia, matikan dia, matikan dia. Matikan dia, Tuan Fang. Tolong ampuni nyawaku. Semua hartaku adalah milik Anda, Tuan Fang. Ampuni saya. Memaafkanmu mustahil. Namun jika kamu ungkapkan dalang di balik ini, saya bisa memaafkan keluargamu. Fang, meski kamu bunuh aku sekarang, saya tidak akan memberitahumu siapa dalangnya. Kamu tak akan pernah tahu seumur hidupmu.
Bagus, sangat bagus. Tepat, kamu hebat, Pak Fang. Yang mulia, kenapa datang? Jangan bicara. Agak lapar. Buruan, bawain makanan. Ayo cepat pergi. Segera keluar dari ruangan ini. Aku butuh bantuan Lau Fang. Lu betul-betul jago ya. Di mana-mana lu bikin ribut banget sampai berani bunuh gubernur. Gak penting dibahas. Putra mahkota, mending balik ke istana aja. Nanti pangeran marah. Gak bisa balik lagi. Saat aku kabur, aku curi surat kekaisaran dan cap gioknya juga. Udahlah, lapar banget aku. Oke deh. Putra mahkota, tadi kamu ngomong apa? Aku bilang, aku curi kap giok ayahku dan surat kekaisaran. Masih panas, langsung makan. Kamu udah cuci tangan belum? Dengan segala hormat, saya berani keputusan ini terlalu cepat tanpa konsultasi menteri. Mohon dicabut keputusan ini. Bagaimana mungkin janji mulia tidak dihormati hanya karena belum disetujui oleh masyarakat sudah kesulitan membangun lagi hanya akan menambah beban mereka. Mohon dicabut keputusan ini. Saya berlutut memohon hidup satu nyawa. Keputusan Kaisar. Rubah sesuai permintaan. Feng Baogu. Bawa surat ini. Bacakan kepada mereka. Dengar para pejabat. Surat ini. Surat dari Fang Chengken Dilik. Dengar baik-baik kata Kaisar. Dengarkan dengan seksama. Yang mulia, yang tercinta. Lama tak jumpa. Bagaimana nafsu makan Anda? Dahulu ada sebuah ikatan tulus pemimpin dan pengikut ada di depan mata saya. Tidak dihargai. Di Linjiang, saya menyesal. Ngomong apa ini? Lanjutkan ke halaman berikutnya. Benar sekali. Saat saya ke Linjiang, keadaan memilukan. Bupati Linjiang Sangking melakukan korupsi dan penyalahgunaan hukum. Gagal menjalankan tugas dan bertanggung jawab. Menyalahkan, memancing konflik, mencuri, bertindak sombong, semua marah. Menyebar fitnah dan kejahatan, bukti sudah jelas. Amarah rakyat besar. Penjahat dihukum untuk meredakan rakyat. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Pemerintah berkali-kali dekrit. Rakyat dilarang naikkan harga beras. Masyarakat setempat menemukan cara untuk toko beras klaim antar ke rumah. Kenakan biaya aus sepatu. Rakyat sebut uang sepatu. Kompensasi harga beras. Banyak tindakan serupa. Cara rakyat merespons. Strategi baru terus bermunculan, sulit untuk diantisipasi. Menurut saya, fluktuasi harga beras ada hukum alami yang mengatur dan tak terlanggar. Saya berharap kepada semua pejabat di istana mencari cara lain. Para pejabat sekalian, mari kita diskusikan bersama, bagikan pendapat kalian. Haruskah kita menstabilkan harga beras? Yang mulia. Jika kata Fang Chengken benar, melanjutkan kebijakan itu adalah keputusan bodoh. Saya merekomendasikan tunjuk Fang Chengken sebagai gubernur. Bertindak sesuai kondisi. Menyusun dekret kekaisaran memberikan gelar kepada Fang Chengken. Penjabat Gubernur Linjiang. Saat bencana biji-bijian selesai. Pulang ke ibu kota dengan jabatan orang-orang lainnya. Berlutut di sini dan pikirkan untukku. Bukankah aku yang keliru? Atau kalian yang keliru? Setelah memikirkannya sampai benar-benar, baru boleh pergi setelah mengerti. Saudara Fang Tua, metode pekerjaan sebagai bantuan yang kamu ajarkan sangat membantu. Namun, ayah kaisar takut kehilangan harga diri, takut dihina setelah membangun banyak bangunan. Jadi, aku mendorongnya sedikit. Bukankah kamu bilang bahwa orang ini kadang perlu dorong diri? Tidak sadar seberapa hebat mereka. Saya tulis surat kepada raja. Semoga dia bisa mengerti kerja kerasmu. Wah, sayang sekali. Ya sudahlah.
Jadi, Changking sudah tiada. Changking brengsek. Sudah aku katakan jangan ganggu Fang Cheng. Bersihkan urusanmu. Hentikan dulu urusan garam ilegal. Yang Mulia, Fuyuan butuh garam. Jual aja ke dia. Perdagangan dengan Kabupaten Fuyuan lancar. Fang Chenghen sudah merepotkan. Nanti kalau dia balik ke ibu, saya ingin bertemu dengannya. Wah, Ong Fang, cuma dalam beberapa bulan aja. Kota Lijiang ini belum setara dengan Kabupaten Fuyuan, masih jauh. Orang-orang Kabupaten Fuyuan lebih unggul daripada Kabupaten Lijiang. Kabupaten Fuyuan punya sistem perencanaan yang lengkap. Itu bukan yang bisa dilawan oleh Lijiang sekarang, paham? Yang Mulia Pangeran Muda, ada masalah besar. Tadi di luar kota, melihat naga terjatuh. Hah? Astaga, naga! Ayahanda tidak mungkin hadir. Fang, selamatkan aku. Jangan pukul sampai bengkak. Jangan khawatir, semuanya biar Biao yang urus. Persiapkan. Mari kita mulai. Ayo, ambil. Selamat datang, Yang Mulia. Tidak. Menyambut Bapak Kaisar. Tuan Fang, Anda sudah capek. Bagaimana tahu aku di sini? Saya tidak lelah. Semua berkat Pangeran Mahkota. Saya dengar kabar. Ada yang melihat kereta Anda di kota Linyang. Tak bisa fokus, hanya memikirkan Anda. Saya. Bertemu Yang Mulia, haha. Pekerjaan bagus. Tapi lain kali jangan ulangi ya. Hei, ayo, biarkan saya. Paman masuk dan tampak oke, ya? Apa yang dipikirkan? Kami ingin menjadikanmu anak angkat. Bukan adikku yang... Cuma bercanda. Sakit kepala 2 hari, sulit tidur. Kakak Feng, kenapa kamu mengatakannya? Adik yang terhormat. Bertemu ramai. Hanya kamu, dari hati yang paling dalam, tidak menjauhi keluarga kami, orang yang tidak sempurna. Jangan jelaskan. Tinggalkan harapan kosong. Wahai Fang King, aku mengakui hasil kerjamu di sini. Melampaui harapanku. Kamu berhasil mengungkap Zhang King. Ini berdampak besar. Lijiang telah diserobot habis. Apa kamu sudah menemukan petunjuk? Tidak ada, Yang Mulia. Ini melampaui batas kemampuanku. Tolong putuskan, Yang Mulia. Masalah ini butuh diskusi panjang. Oh iya, wahai Fang King. Aku ingat semua perbuatan putra mahkota. Awalnya aku harapkan dia jadi raja penyokong tradisi. Jangan ulangi jejak kaisar lama soal pil abadi. Setelah bertemu denganmu, tiba-tiba terjadi perubahan besar. Sekarang, Fang King, apakah mungkin selain memukul orang, apakah kamu menyembunyikan metode lain? Beberapa burung lahir untuk tidak bisa dikurung. Pangeran mahkota baik dan tulus hati. Mungkin hanya terlalu lama terabaikan di istana. Tidak ada kesempatan tunjukkan bakat. Bukan karena saya punya kemampuan istimewa. Hanya Pangeran mahkota lahir sebagai raja bijaksana. Memang benar, Yang Mulia. Anda katakan pangeran mirip kaisar lalu bikin pil. Lalu kenapa saya tak melihat satu orang alkimis pun di istana? Kaisar sebelumnya dulu sama berani saya muda. Ketika usianya lanjut dan jatuh cinta pada ilmu untuk mencapai keabadian, Raja Wu cari alkimis untuk kaisar sebelumnya. Membuat obat abadi untuk kaisar. Bikin keringat banyak. Semangatnya meningkat pesat. Setelah saya naik tahta. Langkah pertama, saya membunuh semua alkimis di istana. Kedua, panggil raja ke ibu kota. Yang Mulia Raja bijaksana. Racun merkuri oksida. Jelas kaisar sebelumnya diracuni oleh Raja Wong.